Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mistifa, dan untuk pembahasan kita hari ini mengenai iman kepada hari akhir. Pertama, kalian akan belajar dulu mengenai pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir artinya hari akhir dari kehidupan di alam dunia, atau yang kita kenal dengan kiamat. Nah, kiamat ini juga kita kenal sebagai hancurnya seluruh alam semesta. Bumi hancur, planet saling bertabrakan, gunung meletus, terjadi tsunami di mana-mana. Ya, pada saat itu manusia sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan orang tuanya, keluarganya. Mereka hanya memikirkan bagaimana harusnya selamat pada saat itu, dan sesungguhnya mereka tidak akan selamat di hari kiamat. Kemudian, iman kepada hari akhir artinya mengimani atau meyakini semua yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya tentang kejadian setelah mati. Nah, berikut adalah nama-nama lain hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Jadi ketika hari kiamat nanti kan malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Sangkakala yang pertama adalah yang tadi hancurnya alam semesta. Kemudian sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, nah itulah Yaumul Ba'ats. Manusia bangkit kembali dari alam kuburnya setelah berabad-abad ia berada di dalam kubur. Kemudian Yaumul Mahsyar. Nah, setelah mereka bangkit, manusia ini akan dikumpulkan kembali di suatu lapangan yang sangat luas yang dikenal sebagai Padang Mahsyar. Jadi hari berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar kita kenal dengan Yaumul Mahsyar. Dan pada hari itu manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang dimilikinya. Orang yang amalnya buruk, bentuknya akan buruk dan matahari akan terasa dekat dengan kepalanya. Kemudian waktu akan terasa lama. Sebaliknya, orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah, bentuknya akan baik, tidak merasakan panas matahari, dan waktu menunggu akan terasa sangat singkat. Yang ketiga, ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan di mana seluruh amal perbuatan kita dihitung. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota tubuh badan yang lain akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Pada saat itu manusia tidak dapat berdusta. Bahkan niat yang ada di hati kita pun saat berada di dunia bisa Allah perlihatkan, apakah itu niat buruk atau niat baik. Walaupun itu hanya niat, sebuah niat di dalam hati, tidak kita lakukan, tapi bisa Allah perlihatkan semuanya kepada kita. Allah tahu apa yang ada dalam isi hati kita dan akan dihitung di Yaumul Hisab. Keempat, ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik, tentu surga adalah balasannya dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sementara bagi orang kafir dan orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka dengan api yang menyala-nyala. Kelima, ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah hari di mana seluruh amal perbuatan kita ditimbang. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal buruknya, tentunya balasannya adalah surga. Sebaliknya, kalau jika timbangan amal keburukannya lebih berat dari kebaikan, maka nerakalah balasannya. Kemudian, apa sih tanda-tanda akan adanya hari akhir? Tanda yang pertama adalah kejahatan semakin banyak terjadi. Orang tua membunuh anak atau sebaliknya, perzinahan di mana-mana. Kemudian antar tetangga
sering terjadi keributan, tidak ada tali silaturahmi di antara masyarakat. Itulah yang akan sering kita lihat, maksud Mistifa itulah beberapa contoh kejahatan yang semakin banyak terjadi. Dan sekarang sudah bisa kita lihat kan di media massa banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kuat keimanannya. Kedua, banyak perempuan bertingkah seperti laki-laki. Dan sebaliknya, laki-laki bertingkah seperti perempuan, baik dalam berpakaian, tingkah laku, atau ucapannya. Ketiga, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Padahal minuman keras diharamkan dalam Islam. Minuman keras akan membuat peminumnya mabuk sehingga tidak dapat mengontrol perilakunya. Dan akibatnya banyak kejahatan yang terjadi di mana-mana. Keempat, banyak ulama yang meninggal dunia sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah. Akibatnya adalah manusia semakin sulit mencari orang yang dapat dijadikan tempat bertanya. Dan akhirnya orang bodohlah yang diangkat menjadi pemimpin dan timbullah jawaban-jawaban yang menyesatkan. Kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Mereka lupa terhadap urusan akhirat. Waktu dan tenaganya hanya dihabiskan untuk mencari keuntungan materi saja, bahkan dengan cara-cara yang tidak jujur. Keenam, banyak terjadi gempa. Setelah mengetahui bagaimana kehidupan di akhirat nanti, kemudian tanda-tanda hari akhir, maka kita perlu beriman kepada hari akhir sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Dan apakah hikmah beriman kepada hari akhir? Pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, atau ibadah lainnya, ataupun ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah, seperti rajin belajar, suka menolong, rajin membantu orang tua. Itu semua adalah bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Setelah seorang muslim meyakini adanya hari kiamat, seseorang akan tahu bahwa setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan begitu, mereka yang akan meningkatkan kebaikan yang dilakukan, amal kebaikan yang dilakukan. Mereka akan melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk dipetik hasilnya di akhirat nanti. Contohnya seperti apa? Dengan contoh kecil saja, bersikap jujur dengan tidak mencontek ketika ulangan. Nah, itu merupakan sikap kebajikan untuk bekal di akhirat. Ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi, kita tidak melakukan perbuatan kebaikan sendiri saja, tapi kita juga ajak teman-teman kita yang lainnya untuk melakukan kebajikan dan tidak melakukan kejahatan. Ya, sekian untuk materi hari ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.